Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya banggakan. Selamat bertemu kembali dengan saya, Albiner Syegian, dalam seri memahami penelitian tanpa angka. Para sahabat, ada kalanya masalah yang terjadi di masyarakat tidak dianggap masalah oleh masyarakat, akan tetapi itu bisa saja menjadi masalah dari sudut pandang ahli atau katakanlah sudut pandang peneliti. Stunting misalnya itu tidak dianggap sebagai masalah oleh masyarakat karena mereka menganggap bahwa anak kecil itu wajarlah pendek. Nanti pada waktunya itu akan makin bertambah tinggi badannya. Itu anggapan mereka. Dan itu salah satu faktor penyebab masalah stunting itu sulit diatasi karena masyarakat menganggap itu tidak masalah. Seorang peneliti atau calon ahli kesehatan masyarakat, tepatnya calon ahli kesehatan lingkungan, berjalan berkeliling di sebuah desa untuk menemukan masalah untuk diangkat menjadi masalah penelitian skripsinya. Dalam perjalanannya berkeliling kampung itu, dia melewati sebuah titik yang di bawahnya mengalir sungai yang kotor. Dan pada saat dia berada di atas titik itu, dia juga melihat anak-anak yang sedang mandi berenang di air yang kotor tersebut. Lalu sebagai calon ahli kesehatan lingkungan, dia mengatakan kepada anak-anak itu, meminta mereka untuk tidak mandi di air yang kotor itu. Lalu anak-anak itu serentak menjawab, "Nggak apa-apa kak, kami sudah biasa mandi di sini, nggak ada masalah apa-apa. Biasanya kami mandi di sini," katanya sambil mereka menggaruk-garuk badan mereka. Dan mereka dengan tegas mengaku bahwa tidak ada persoalan mandi di air yang kotor itu, dan bahkan mereka bergirang hati main berenang di air yang sangat kotor itu. Lalu apakah calon ahli kesehatan lingkungan itu berlalu dengan mengatakan, dengan bersetuju dengan anak-anak itu bahwa itu tidak ada persoalan kesehatan? Padahal seperti yang saya peragakan tadi, anak-anak itu menjawab calon ahli kesehatan lingkungan itu sambil mereka menggaruk-garuk tubuhnya yang di kulitnya itu dipenuhi oleh kudis atau penyakit kulit yang diduga akibat mandi di air yang kotor itu. Oleh karena itu, sebagai calon ahli kesehatan lingkungan, dia seharusnya tidaklah berlalu begitu saja dengan mengiyakan bahwa tidak ada persoalan atau tidak ada masalah kesehatan di situ yang patut untuk diteliti. Oleh karena itu, para sahabat, masalah seharusnya lebih didasarkan pada kacamata atau sudut pandang peneliti atau sudut pandang ahli di bidang atau yang terkait dengan kesehatan itu. Sebagai seorang ahli kesehatan masyarakat, sebagai seorang calon ahli kesehatan lingkungan, dari ilmu kesehatan masyarakat diketahui bahwa
Ada masalah kesehatan di situ. Ada masalah yang akan dihadapi dan yang dihadapi oleh anak-anak kalau mereka melanjutkan mandi di air yang kotor begitu. Oleh karena itu, peneliti harus menemukan cara bagaimana mereka untuk meninggalkan kebiasaannya mandi di air kotor itu, atau paling tidak menemukan cara bagaimana mereka bisa tetap mandi di air yang tidak bersih itu, tidak mengurangi kegirangan hati mereka mandi di sungai itu, akan tetapi mereka bisa terhindar dari masalah kesehatan masyarakat, kesehatan kulit misalnya. Tentu sebagai calon ahli kesehatan lingkungan ada cara untuk, katakanlah, membiarkan mereka tetap mandi di situ, tapi mereka terhindar dari persoalan kesehatan. Misalnya mereka membilas tubuhnya dengan air yang bersih. Caranya adalah misalnya anak-anak diajari menyediakan tong yang diisi dengan pasir atau icuk, dan sebelum mereka berenang, mereka mengisi tong itu, drum itu dengan air dari sungai itu, dan tentu karena sudah disaring, airnya akan lebih bersih. Dan setelah mereka mandi di sungai, berenang di sungai, mereka membilas tubuh mereka dengan air yang relatif lebih bersih. Itu adalah salah satu problem atau masalah kesehatan masyarakat yang perlu ditangani, walaupun masyarakat atau katakanlah anak-anak itu menganggap bahwa itu bukanlah masalah. Saya lebih sekian sering memahami penelitian tanpa angka.